Ya, pemirsa, untuk membahas soal ini kami sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Sahardiansyah. Halo, selamat siang Pak Trubus. Ya, selamat siang Mas. Ya, Pak Trubus, nih akibat adanya kebijakan pemberlakuan tes PCR di hari pertama kemarin, banyak sekali calon penumpang yang gagal terbang. Ini sebenarnya pemberlakuan atau syarat terbang tes PCR ini wajib nggak sih dilakukan, apalagi di tengah kasus yang kian melandai? Ya, sebenarnya menurut saya tidak wajib ya, karena kalau itu diwajibkan sebagaimana di dalam instruksi Menteri Nomor 53 itu memang jadi memberatkan masyarakat gitu. Karena tes PCR itu sebenarnya bukan untuk screening tapi hanya untuk diagnosis sebenarnya itu. Jadi kalau ini dipakai untuk alat screening pada akhirnya di mana posisinya menggantikan tes antigen, padahal dulu kita pakai tes antigen boleh gitu kan. Iya, betul. Di tengah COVID masih tinggi. Nah, sekarang ini COVID-nya sudah menurun, sudah melandai. Kenapa kita menggunakan tes PCR? Itu nomor pertama. Yang kedua, itu tes PCR itu harganya itu memang tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Betul. Karena ya, harganya sangat tinggi, kecuali kalau kita bandingkan saja dengan India yang hanya 98.000. Indonesia menerapkan cukup tinggi 450.000. Nah, ini kalau misalnya mereka berangkat dengan 2 orang atau 3 orang keluarga, ini kan berat sekali, bahkan lebih mahal daripada tiketnya itu sendiri menurut saya. Nah, ini yang menjadi masyarakat berat gitu loh, Mas. Kalau terkait harga tes PCR di Indonesia memang sangat dikeluhkan dari lama, mungkinnya Pak ya, yang sangat tinggi. Apakah bisa turun nggak sih Pak di Indonesia tes PCR ini harganya? Iya, sebenarnya bisa. Pemerintah bisa melakukan intervensi, bisa melakukan subsidi dengan kebijakannya. Andaikan itu dibuat misalnya harganya maksimal 200.000 saja bisa pemerintah. Tentu ini dengan strategi yaitu subsidi, skema yang lebih efektif lah menurut saya. Bisa Mas, sehingga tidak ada kesulitan. Tetapi persoalannya kemudian selama ini itu harga tes PCR di Indonesia memang sudah melambung tinggi kan, waktu itu sudah mencapai sekitar 900.000 bahkan 1 juta lebih. Akibat protes-protes dari masyarakat, nah itu menyebabkan harganya diturunkan cuma separuh, itu pun masih mahal gitu. Iya benar, mahal, masih mahal, menurut saya juga mahal Pak. Nah Pak, kalau menurut kita balik lagi ke kebijakan syarat terbang tes PCR ini dinilai tumpang tindih Pak, karena dibilangnya untuk aturan sebelumnya daerah level 1 dan 2 diberi pilihan antigen atau tes PCR. Namun ketika sampai bandara misal Soekarno-Hatta, nah petugas masih menodongkan untuk tes PCR. Nah ini tanggapan Bapak gimana? Jadi ada tumpang tindih Pak? Iya, menurut saya ini kebijakan tumpang tindih ini menyebabkan ini masyarakat kebingungan Mas gitu. Karena masyarakat kan sudah diberikan informasi sebelumnya bahwa naik pesawat untuk Jawa Bali misalnya itu sudah pakai tes antigen gitu. Jadi kalau kemudian dirubah jadi PCR itu terjadi semacam pemaksaan. Menurut saya ini yang tidak berkan, ini suatu kebijakan yang diskriminatif dan kontraproduktif menurut saya Mas. Membebani masyarakat pada umumnya gitu. Nah Pak Trubus nih, kalau sebagai pengamat Pak Trubus melihat apa sih Pak yang membuat aturan tersebut tiba-tiba atau dadakan nih Pak muncul? Karena dari kalangan masyarakat nih muncul ini kayak ada aura-aura kesan kebijakan yang kental dengan aura bisnis seperti itu Pak. Iya, publik memang menyorotinya bahwa kebijakan itu ada aura bisnisnya tinggi. Karena apa? Meskipun pemerintah menjelaskan karena sekarang ini untuk pesawat kan sudah nggak pakai physical distancing, artinya sudah full 100%. Dan tetapi persoalannya kenapa itu pemerintah tidak menjelaskan mengapa menggunakan PCR itu sebagai alat satu-satunya, sementara sebenarnya kan ini hanyalah screening saja gitu loh. Jadi dalam hal ini konteksnya memang lebih banyak nuansa bisnisnya, ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari adanya penetapan penggunaan tes PCR ini menurut saya Mas. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini kebijakan tersebut ini katanya kan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap penularan virus COVID-19. Namun sementara perjalanan lain seperti laut dan darat ini tidak membutuhkan tes PCR, hanya antigen. Ini adil nggak menurut Bapak nih? Iya jelas menurut saya tidak adil, karena kalau persoalannya dari sisi keadilan kan harusnya semua moda transportasi menggunakan PCR semua, dan jangkauannya itu kan 1 kali 24 jam kan gitu. Artinya tidak semua daerah menjangkau itu semua. Jadi menurut saya memang ini kalau hanya diberlakukan untuk pesawat saja lah, ini kan pertanyaan publik juga bertanya-tanya sebenarnya ada apa itu. Nah, karena itu menurut saya lebih baik pemerintah menjelaskan saja kalau memang diterapkan semua pakai PCR boleh, tetapi dengan syarat harganya saja yang diturunkan gitu. Jadi semua moda transportasi pakai PCR. Kita sepakat misalnya PCR saja semuanya. Kemudian disediakan infrastruktur yang memadai di berbagai tempat sehingga masyarakat tuh dengan mudah untuk melakukan tes PCR. Menurut saya itu Mas. Dengan catatan tadi harganya yang terjangkau tadi gitu Mas.
Nah, kalau misalnya ini mungkin nggak Pak kebijakan ini direvisi atau dihapuskan? Nah, misal kalau direvisi, idealnya seperti apa sih Pak seharusnya? Iya, kalau misalnya direvisi kebijakan ini rupiahnya saja yang direvisi, tarifnya misalnya jadi 200.000 misalnya lebih terjangkau atau kurang dari 200.000 lah misalnya. Tetapi kalau memang ini memberatkan, menurut saya masyarakat dalam kondisi terdampak COVID sekarang ini dan kebijakan kontraproduktif karena di tengah pemerintah juga membuka kelonggaran-kelonggaran untuk mobilitas masyarakat, lebih baik ini dicabut saja gitu loh. Artinya dikembalikan saja masyarakat pada pilihan pakai antigen ataupun pakai PCR. Artinya kalau memang pakai antigen ya sudah pakai antigen semuanya. Kalau memang pakai PCR ya pakai PCR aja semuanya, tetapi dengan catatan yang kita usulkan tadi, yaitu mengenai tarifnya ini dan berbagai infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Trubus, selaku pengamat kebijakan publik. Terima kasih, semoga pemerintah juga mendengar pernyataan Pak Trubus tadi. Terima kasih Pak Trubus.